Assalamualaikum, nama aku Mita. Saat ini saya bekerja sebagai guru kelas 1. Kalau nggak salah itu waktu aku umur sekitar berapa ya, 17 tahunan lah, kelas 2, salah satu kelas 2 SMA. Awalnya itu ya namanya anak-anak SMA ya, pengen jalan-jalan ceritanya. Terus tiba-tiba ada yang kepikiran pengen ke Aba Olot, tahu kan Aba Olot ya? Mainlah ke sana, nggak tanpa sengaja kita cobain ini apa. Terus main ke sana biasa aja kayak main-main alat musik. Nah, ke tempat berikutnya datang lagi kayaknya kita menarik deh gitu, menarik untuk wah gimana ya kalau misalnya kita punya jadi apa punya band karinding nih, apalagi kalau misalnya kita personilnya perempuan semua gitu. Awalnya sih dari situ hanya perbincangan apa ya, perbincangan uh, kalau bahasa Sundanya mah hanya heureuy, obrolan biasa lah, heureuy gitu biasa. Nah tapi dengan bergulirnya teman-temannya banyak, ayo kita sengaja aja kita bikin band musik karinding perempuan. Soalnya kan kayaknya baru deh waktu itu ya, baru kalau nggak salah, baru lihat kalau di kabupaten. Karena kalau nggak salah kata Pak Kims itu sebelumnya udah ada apa ya, kalau di Bandung itu namanya udah ada perempuan juga sama, tapi yang lebih banyak itu kita katanya. Nah udah gitu kita tuh nanya sama siapa, sama Bolot, Abah kita tuh pengen bikin nama karinding apa ya. Nah kita tuh dinamain karinding motekar, yang personilnya semua perempuan itu dari Abah Olot. Nah kenapa Abah motekar sih? Ya motekar itu kan artinya kreatif katanya gitu. Jadi ya semoga atuh kita tuh dengan berkumpulnya ini bisa menghasilkan sebuah karya seperti itu. Kalau garis besarnya sih kayak gitu. Gak lama karena memang kita mainnya apa sih, kita nggak ada pelatih atau apa, awalnya memang latihan karinding tuh gimana sih, oh latihan seperti ini, gimana cara megangnya. Tapi lama kelamaan kita tuh kenal nih sama Averi. Ternyata kita ada yang bantuin Averi, yang buatin lagu, kita yang belajar bareng-bareng. Jadilah ada lagu kita Karinding Motekar itu si Abdi Negara. Kita rekaman, ya alhamdulillah itu single Abdi Negara Karinding Motekar pada masanya cukup terkenal ya. Seperti itu. Awalnya itu yang pertama ngajak itu memang Ahmad. Ada aku, Ahmad, dan Eni ceritanya itu, sama Gina satu lagi kalau nggak salah, karena kan kita perempuan semua nggak berani ya naik motor umur segitu ke Cikancung, di mana Paramon kalau nggak salah, Bolot tuh kalau nggak salah di situ, di daerah sana kan, apa tuh, jadi main heri lah, karena memang Ahmad sama Eni itu mereka itu suka ke acara bareng-bareng, ke acara yang ya cara underground yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin mereka lebih tertarik, terus aku apa nih gitu. Jadi ada rasa penasarannya, dan gak lama memang karena adanya apa ya, kalau nggak salah seingat aku sih ada yang, kalau nggak salah Gina Gina tuh sama Ahmad tuh ada sesuatu ya, jadi akhirnya pokoknya perempuan semua kalau nggak salah seperti itu. Itu yang baru sampai ke rekaman itu Abdi Negara. Abdi Negara. Sebenarnya kita juga waktu itu ada apa tuh namanya, sempat ada ngeluarin cuman latihan-latihan biasa aja. Cuman karena memang waktu itu seingat saya tuh karena kitanya lagi UN, ujian nasional. Jadi latihan agak kurang gitu. Jadi mau apa, rekaman belum terus gitu. Jadi masuknya kita latihannya masuknya Motekar itu ke pop Sunda iya, terus lagu-lagu Indonesia kita di cover juga, di aransemennya dengan musik karinding juga. Waktu itu bawain lagu Noah, kita pakai di aransemennya ya itu dengan arahan Averi, dibantu dengan Averi. Terima kasih loh udah ngebantu kita, maksudnya karena kan kalau nggak ada Averi dan yang lainnya kita nggak tahu ya ini tuh arahnya seperti apa.
gitu. Cuman karena yang tahu lebih basicnya di musik gitu ya, jadi lebih ada yang mengiringi gimana-gimananya gitu. Entah apa ya yang mungkin nggak tahu, saya juga kita juga bingung sampai akhirnya kalau sempet kan kita satu eskul ya, satu eskul. Cuman karena kita jarang latihan nih, sampai kita mau nggak mau kita keluar dari eskul itu karena kita lebih memilih si motekar ini. Terus satu guru kalau nggak salah ada ya laki-laki ya kalau nggak salah, mungkin itu ya memang rada gitu mungkin ya, nggak tahu apa tuh namanya, eh jadi nggak mau lihat perempuan yang mungkin pada saat itu kita centil-centil apa gimana atau seperti itu, mungkin ya kurang tahu juga. Sebenarnya kalau tantangan nggak ada sih karena kita ngebawanya enjoy, seneng gitu ya, malah kan karena jadi ada kegiatan nih gitu, apalagi malah orang tuh kita waktu itu sempat ngadain namanya kelas karinding di Ranca Ekek, kita pernah ngadain namanya kelas karinding. Jadi orang yang mau belajar kita bareng-bareng dari cara pegangannya tuh karinding seperti apa sih. Nah ini saya jelasin juga, malah bahkan karinding itu jadi apa tuh praktek saya ujian. Terus di masa saya kuliah ada apa tuh namanya, ada dosen juga ada yang tahu ini celempung, ternyata siapa yang bisa, kaget gitu, wah kok kamu bisa ya, karena memang orang-orang juga ya bukannya apa takjub gitu ngeliat kok bisa sih perempuan gitu-gitu, jadi malah happy aja, senang, tidak ada tantangan, malah orang tuh kayak lebih apa tuh ya, lebih ikut lebih apa ya namanya, kayak penasaran, lebih jadi penasaran, malah jadi minta dijelasin ini tuh karinding tuh apa, maknanya tuh apa mainin karinding tuh gitu-gitu. Jadi lebih malah orang tuh jadi tahu gitu, apa sih ini alat musik apa, baru tahu gitu. Oh ini tuh emang ada ya alat musik seperti ini ya, makanya kita jelasin. Jadi sambil apa ya namanya, apa ya bahasanya, ya kayak mengiklankan tuh apa ya namanya ya, ya saya mempromosikan, nah ini loh gitu tradisi Sunda itu gitu, yang banyak orang yang nggak tahu padahal pada saat itu yang nggak tahu gitu. Menurut saya sih itu malah jadi motivasi, mudah-mudahan jadi motivasi untuk perempuan untuk bisa bermain musik, jadi nggak beranggapan kalau wah kok ada sih yang mau perempuan main musik, apalagi main musik karinding kayak gitu-gitu. Nah selama saya waktu jadi personil karinding motekar ini, alhamdulillah sih dengan saya tanya ke masyarakat dampaknya itu positif banget gitu ya, bahkan kayak mengajak jadi orang-orang juga jadi tahu gitu, nggak kalau misalnya ya nggak ada yang berpikiran jelek gitu, nggak ada ini, nggak macem-macem gitu. Ya, aku setuju banget lah kalau kalau halnya positif itu, apalagi kemarin saya sempat kecewanya itu katanya untuk bahasa Sunda aja sempat mau dihilangin gitu, kenapa sih mau dihilangin gitu, sebenarnya kaget, bahkan kalau ada kurikulumnya juga ya harusnya sih lebih apa sih, lebih diperkenalkan lagi sih karinding itu, atau tradisional yang lainnya itu lebih harus apa dipertahankan lagi, dilestarikan lagi gitu. Iya, waktu iya pastinya waktu pertama perform orang-orang feedbacknya kayak wah keren nih, keren gitu. Terus pernah main di Dagoti House juga, yang tahu ya Dagoti House tuh buat kami tuh yang main biasanya di panggung ya ala kadarnya, ini tuh kayak mewah banget loh gitu. Ya, seneng banget gitu, terus sampai masuk koran. Jadi itu tuh kayak ngebuat makin semangat nih kita latihan. Jadi bener-bener puas, ada rasa terpuasnya sendiri gitu pada masanya. Cuman memang sedihnya tuh kita karena terhalang oleh waktu itu kan dari SMA lalu ke kuliah, berbeda-beda jurusan, ada yang di kota, ada yang berbeda. Jadi buat latihannya memang agak susah gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi nah gitu, padahal pengennya sih kita tetap lanjut. Sempet nih ya, waktu di kuliah tuh akhirnya kita sempat latihan juga barengan sama yang di ISBI. Waktu saya kuliah itu sempat kita latihan main bareng-bareng, tapi ditambahin dengan orkestra angklung. Terus banyak kok, banyak 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 apa tuh namanya, banyak
modifikasinya gitu, ada jadi lebih ini, tapi cuman ya karena terhalang waktu untuk latihannya ya, jadi ya seperti itulah, tidak dilanjut lagi. Tapi sebenarnya sayang, sangat menyayangkan gitu. Tapi mudah-mudahan karyanya masih bisa diterima sekarang karena masih ada. Gitu. Pertama kali konser biasa ya kita itu kalau nggak salah, aduh aku lupa lagi, di Dago kalau nggak salah ada masih ampar-amparan. Terus kita tuh ke kampus Unikom waktu itu kakak aku lagi di BEM sana, terus minta diajarin anak-anak kuliahan buat karinding sama apa celempung tuh kayak gimana gitu. Terus panggung ke panggung tuh kan dulu 17 Agustusan tuh antar RW di kelurahan. Itu sih kalau seingat aku, lupa lagi, agak-agak lupa. Terus pernah di Common Room di Jakarta juga, pernah di Mall Jakarta pernah. Iya sih, mungkin itu. Ya alhamdulillah, makanya sangat menyayangkan sih sebenarnya. Memang boleh nanti kepoin aja Facebook si Karening Motekan. Memang aduh ternyata kita tuh udah sampai di detik ini loh gitu. Bahkan alhamdulillahnya karena ada ya Karinding Motekar perempuan ini, ada yang ikutan juga. Oh ternyata kita tuh jadi contoh, alhamdulillah. Nah iya, makanya dengan adanya kita membuat itu, alhamdulillah jadi motivasi juga buat yang lainnya. Masih lah, aku tuh sebenarnya pengen kalau ketemu tapi susah. Makanya aku kalau ke Pakim tuh ada apa nih, pengen ikutan gitu. Soalnya memang kangen banget, pengen pengen menyalurkan lagi lah. Karena kan waktu itu kan lagi pada masaknya sih ya, anak-anak, maksudnya ya umur segitu ya, lagi masaknya, lagi asik-asiknya. Nah mungkin kalau nih ya, maksudnya ini boleh dikat atau enggak ya, jadi ceritanya memang kita itu yang perempuan itu semuanya broken home, tapi aku mah berbangga dengan diri kita masing-masing karena kita tuh menyalurkannya ke bakat musik loh. Nah itu karena pada masa itu lagi masa mungkin ya, dari umur segitu lagi mejehna lah ya, lagi mejehna, mungkin ada beberapa orang yang ya melakukan yang tidak baik atau, tapi alhamdulillah kita tuh terjunnya di dunia musik gitu. Pernah juga ikut di Braga Festival yang rekor muri. Banyak sebenarnya yang bener-bener ya, ada ikut yang rekor muri di Braga, latihan bareng-bareng sama yang saya juga masih sampai merinding karena memang karena memang kangen itu proses apa tuh, ya Allah ternyata memang sudah jauh. Cukup disayangkan kalau akhirnya kita harus tidak bubar, cuman memang ya udah gitu. Iya 50-50 lah, 50% maksudnya karena kan sekarang udah pada berumah tangga ya. Jadi susah mengatur waktunya karena, dan lagi ada yang sudah di mana gitu, ada yang udah di Korea juga kalau nggak salah sekarang, ada yang di Korea, ada yang di Jakarta. Jadi bener-bener waktunya tuh susah, mau ketemu pun susah gitu karena ya udah susah banget. Makanya pengen apa tuh namanya, pengen kumpul lagi aja lah gitu. Itu tuh harus butuh effortnya, waktunya juga susah. Ya itu, ya itu di Daguti House yang aku ceritain itu tuh masuk koran. Itu yang masuk koran. Berapa ya? 9 gitu ya? Berapa ya? Lupa lagi, 7 orang gitu. Iya, pokoknya kepoin aja. Memang apa tuh ya, itulah perjalanan kita gitu. Awalnya dari si personilnya yang belum panceg ya, yang masih ini itu ini, sampai akhirnya yang udah fix gitu. Ya gitu. Memang tapi yang fix mah selalu tuh dari Risa, Mita, Kiki, Gina dulu. Eni mah sempet, Eni nggak terus. Eni padahal Eni yang dari awal ya kita, tapi Eni nggak apa tuh namanya, nggak terus sampai akhir, nggak nyampe akhir gitu. Aku di Motekar itu awalnya memang main karinding, lalu di Celempung Renteng gitu. Ya apa aja sih kalau ini, tapi kalau sebenarnya di Motekar tuh bakat yang paling hebatnya itu di Risa, itu dia bisa semua karena beliau itu kan
sekarang di ISBI, kemarin lulusan ISBI juga, dan apa tuh, ya dia berbakat banget gitu, dia yang keren lah. Abdi negara, abdi negara, abdi negara, awal mula kuring cinta Tatar Sunda. Hayu nih cinta sama seni Sunda gitu gitu. Teman-teman nih ya, kalau misalnya dulu itu tuh karinding apa, ya sampai dijelasin ini karinding tuh ini loh, dulu itu buat sebenarnya buat hama di sawah gitu-gitu ya, dijelasin. Terus ini ada tiga, ini tuh maksudnya ada tiga itu dijelasin juga, dijelasin. Kita coba ya. Kok agak ngebeb ya. Lumayan 10 tahun. 10 tahun ya Allah, bener-bener udah kangen banget sama ini. Gebrakan ya, insya Allah aku akan maulah nanti. Memang sudah rencana, tapi nanti tinggal tunggu waktu yang pas. Aku juga kalau misalnya ini kita apa tuh bikin sesuatu lagi lah gitu. Maksudnya kayak disatuin tuh ntar sama Riot sama Babau mau kayaknya ini ya. Saya memang Motekar itu memang kelihatan dari ini nih, termotivasi dari Karinding Attack juga, sebenarnya dari Karinding Attack. Makanya ya itulah, karena kita melihat orang keren, kita cobain gitu. Ternyata memang dampak positifnya juga, orang-orang juga pada alhamdulillah. Dan sampai ada ya fans sampai kayak gitu beli baju juga Motekar. Aku oh kita bisa loh sampai kayak gini gitu. Ya ntar kita coba gitu, tapi harus dengan apa tuh namanya, kolaborasi yang inilah biar matang gitu. Pengen mudah-mudahan nanti lah, yuk pakimung yuk agak aku. Tipe yang tidak pernah, maksudnya kita lihat sih basic anak maunya di mana ya. Kalau misalnya maunya seperti kita dukung, apapun itu maunya dukung. Kalau misalnya mau di musik ya oke kita dukung. Kalau misal pun enggak, ya mungkin ada yang lain gitu. Kalau misalnya menurunkan, pasti diturunkan, diperkenalkan lebih tepatnya ya. Nah ini tuh ini tuh ini. Ya tapi kalau misalnya ini balik lagi ke anak mau nggak ya, dia terjun nggak ya gitu. Balik lagi ke anak, aku tidak terlalu terpatok untuk apa tuh namanya, anak harus paksa nih. Ibunya dulu pemusik masa anaknya enggak kayak gitu. Ya karena memang aku pun seorang guru ya, melihat bukan menjelekkan sih, maksudnya melihat zaman sekarang tuh memang dibilang kacau sih enggak, takut aja karena memang apa tuh namanya, jauh beda ya dengan zaman dulu, karena memang sekarang pergaulannya memang jauh banget gitu. Ya mudah-mudahan atau apa, dengan zaman yang baru, dengan zaman yang sekarang tuh orang tuh lebih apa sih, anak muda sekarang tuh harusnya lebih bisa apa ya, lebih bisa bereksplor lagi lebih baik, atau ya cari yang lebih positif lah gitu. Jangan sampai hal-hal buruk itu ini, soalnya saya kaget juga karena melihat di lingkungan, bahkan ada yang sudah yang terjadi yang tidak gitu. Makanya shock banget dengan adab sekarang, maaf anak-anak pun terhadap gurunya ya seperti itulah gitu. Jadi cukup kaget aja gitu dengan sekarang, tapi ya mudah-mudahan atau kitanya juga bisa apa tuh namanya, anak-anaknya juga bisa lebih baik lagi lah. Nggak, maksudnya nggak bisa, sebelum melakukan apapun bisa difilter dulu lah gitu, tahu mana yang baik mana yang enggak gitu. Ya iya dong, yakin, sabar, sadar. Ya kita yang pasti harus yakin lah dengan ketentuan Allah. Kalau tanpa dengan yakin harus sabar. Sabarnya itu
apapun kalau misalnya nggak sabar pasti aut-autan semuanya. Kalau terus sadar apa yang harus kita lakukan, kalau nggak sadar ya gimana gitu. Jadi memang dalam arti karinding itu, makanya pada saat saya menjelaskan ke rekan-rekan juga dari arti tiga ini, karinding itu ya seperti itu, nilai keagamaan moralnya juga sangat baik gitu. Jadi bukan semacam kayu saja gitu, dan bunyi-bunyian saya bukan seperti itu. Makanya pada saat itu memang mau motivasi, mengajak juga gitu ke yang lain untuk ya hayu nih karinding tuh gini 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 gitu. Di aransemen maksudnya. Di aransemen tuh kayak ya lagu pop nih. Lagu pop kita pakein karinding. Terus kan dengan kita kemarin saya bawa karinding pada saat saya apa tuh namanya mos tuh apa ya, saya bawa karinding tuh orang tuh pada nggak tahu ini apa, kan tingkat rasa ingin tahunya tuh tinggi ya. Makanya dengan cara kita bawa nih, dengan dibawakan drum atau misalnya alat musik yang modern ini, kita padukan lagi dengan misalnya angklung, drum, uh, apa calung dan yang lain-lain, karinding itu bakalan apa sih ini gitu. Soalnya dengan adanya pencampuran apa, bakalan ikut maju juga gitu. Jadi walaupun memang zaman sekarang kan nggak bisa disamain dengan zaman dulu ya, ya tapi nggak ada salahnya kita bawa yang zaman dulu, kita bawa ke sekarang, tapi tidak melupakan yang sekarang juga, dan sebaliknya zaman sekarang bisa tapi tidak bisa melupakan yang zaman dulu. Jadi ya bawalah karinding di pada saat misalnya di aransemennya lagunya gimana gimana gitu. Aku karena kesibukannya sekarang, jadi mengikuti waktu dulu awal-awal aja sih, pernah sempat ngajarin karinding awal-awal, tapi sekarang memang udah jarang, udah tahun berapa gitu. Tapi sekarang udah memang jarang banget. Oh ini Kak Sunda tuh saya tahu banget dari nolnya gitu ya, karena kebetulan kan ini kakak saya juga ya, kalau Asep ini. Jadi ngikutin banget. Asep juga yang awalnya belum tahu kan akhirnya jadi tertarik juga karena dibawa sama Averi nemenin rekaman Montekar ini. Jadi tahu. Saya juga nggak expect kalau Asep bikin seperti ini, ternyata oh, alhamdulillah diterusinnya sama kakak aku sendiri gitu. Perkembangannya ya alhamdulillah, buktinya sekarang Kasunda sudah berdiri seperti ini. Ya berarti perubahannya sangat luar biasa dong ya. Udah bahkan sampai anak apa sekolah juga kesini latihan minta tolong banyak, sampai ada sponsor dari Jarum gitu. Itu kan berarti sudah sangat luar biasa ya perjalanannya gitu, sudah sejauh ini. Iya, mau pengen ikut gitu. Pokoknya bangga banget pasti nanti, inner chill-nya malu, ya Allah gitu, aku pernah gitu. Ya ampun. Makanya nanti aku pasti kalau ada ini kabarin, pasti pengen nonton. Oke, baik. Untuk anak muda sekarang nggak banyak sih. Yuk lebih semangat lagi mencintai budaya-budaya Sunda, terutama karinding ini. Terus apa lagi? Lebih apa ya? Kita lebih bangga lagi dengan ini, kita punya ini, punya karinding loh gitu. Jadi nggak usah malu-malu untuk mencoba. Kalau misalnya mau berlatih, yuk kita berlatih bareng-bareng, atau apa tuh namanya, kita apa ya bahasanya ya, ya pokoknya ya kita lestarikan lagi bareng-bareng gitu. Dadah.